Putri Juliana Bani, seorang guru dari SMP Negeri 7 Amawe Veto Timur, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kupang. Kali ini saya bersama Ibu Christina Setia. Apa kabar Ibu? Baik Ibu, puji Tuhan. Baik Ibu Christine. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan praobservasi ini? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu siswa mampu menjelaskan karakteristik cerita fantasi. Yaitu di dalam karakteristik itu ada tema, ada tokoh atau penokohan, ada latar. Di dalam latar itu ada latar waktu, tempat, suasana, dan yang ketiga itu ada sudut pandang, dan yang terakhir itu ada amanat. Baik Ibu, ada banyak karakteristik dari cerita fantasi. Betul. Jadi Ibu ingin murid-murid memahami karakteristik ini dari cerita fantasi. Baik Ibu, kalau begitu Ibu, dengan cara apa yang Ibu lakukan sehingga murid-murid bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oke, cara yang saya lakukan yaitu dengan mereka membagikan mereka dalam bentuk kelompok, yaitu yang dimana sebelumnya kali berikutnya saya memberikan mereka tugasnya itu saya melihat anak-anak yang kurang mampu sesuai dengan angket yang pernah saya buat, anak yang kurang mampu dan anak yang agak mampu dan anak yang mampu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi ada 3 kelompok yang Ya, Ibu sudah bentuk sebelumnya. Ada kelompok yang anaknya kurang mampu, agak mampu dengan yang mampu. Baik Ibu, kelompok yang Ibu bentuk ini kira-kira berdasarkan apa sehingga terbentuk 3 kelompok ini? Berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Berarti berdasarkan kebutuhan mereka, murid ya Bu ya. Baik Ibu, untuk strateginya sendiri, strategi apa yang Ibu pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Strategi pembelajarannya itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kebutuhan murid yang diintegritaskan, berdasarkan kebutuhan murid yang diintegritaskan pada sosial dan emosional. Berarti pembelajaran diferensiasi berdasarkan kebutuhan murid yang terintegrasi pada sosial dan emosional. Jadi kebutuhan muridnya yang waktu kali lalu Ibu sudah membagikan mereka dalam 3 kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Baik Ibu, untuk diferensiasi sendiri, diferensiasi apa yang pakai? Apakah diferensiasi proses, konten, atau diferensiasi produk? Saya menggunakan berdiferensiasi proses. Jadi ada beberapa proses yang Ibu pakai. Iya. Baik Ibu, untuk media pembelajarannya sendiri apa yang Ibu gunakan? Yaitu yang pertama itu PPT dan yang kedua itu LKD, lembar kerja peserta didik. LKPD ya Bu ya. Baik, ada 2. Tadi sudah diferensiasinya, medianya, kemudian sekarang kita masuk ke metodenya. Area pengembangannya, maaf Ibu, area pengembangannya. Dalam hal ini Ibu, kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan? Saya ingin mengetahui pembelajaran yang sudah berpihak pada murid atau belum. Pembelajaran yang saya gunakan ini berpihak pada murid atau belum, begitu Ibu. Terus pengetahuan yang saya harapkan itu siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari cerita fantasi tersebut, begitu. Ya. Dan untuk keterampilannya Bu? Oke, untuk keterampilannya itu siswa dapat mengetahui
apa itu cerita fantasi. Baik. Bagaimana mereka membuat cerita fantasi. Oh iya. Jadi ada pengembangan yang Ibu inginkan di sini. Ada yang saya tangkap ada 3 ya Bu ya. Apakah pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah berpihak kepada murid? Kemudian untuk aspek pengetahuannya Ibu menginginkan untuk murid-murid bisa memahami karakteristik dari cerita fantasi sendiri. Kemudian untuk aspek keterampilannya Ibu ingin murid-murid bisa membuat sebuah cerita fantasi versi mereka. Iya, Baik betul, Ibu. betul. Untuk metode sendiri Ibu, metode apa yang Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan itu Ibu, metode tatap muka, ya, tanya jawab dengan kelompok ya Ibu ya. Itu. Berarti ini ada kegiatan tatap mukanya, ada diskusi kelompoknya dengan tanya jawab. Baik Ibu. Nah, terus kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Pembelajaran yang saya akan lakukan itu besok hari Kamis, tanggal 11 September 2024. ya. Jam keberapa Ibu? Jam pertama. Jam pertama. Baik Ibu. Jadi saya akan sempatkan untuk bisa ikut ke proses kegiatan pembelajaran Ibu, sehingga kita dapat melihat dan saya lanjut ke observasi saya. Baik Ibu, di akhir sesi percakapan kita hari ini, saya ingin mengetahui apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan itu bagaimana saya bisa tahu apa yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya berharap besok Ibu bisa sukses dalam proses pembelajarannya. Dan Ibu jangan patah semangat, terus berinovasi, terus berkreatif untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa. Oke, satu orang memimpin kita sebelum Seluruhnya saya berat Indriwati Suprino berdoa. Oke. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, hari ini mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita game dulu ya, ice breaking. Oke, silakan bangun. Silakan bangun semua, tempat permainan. Kalian masih ingat waktu MPLS? Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam 3 kali, tepuk angin kali siang ya. Oke, masih semangat? Oke, ayo tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk angin. Ingat ya. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk angin. Oke, siap ya? Yang salah nanti Ibu beri hukuman. Oke, siap? Siap. Oke, tepuk pagi, tepuk malam,
fantasi. Cerita fantasi. Kalian sudah lihat yang ada di depan? Sudah. Oke. Sudah ya? Cerita fantasi. Coba. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca di depan? Lihat dari situ saja. Sudah lihat ya, yang ada di depan itu tentang cerita fantasi. Cerita fantasi, oke. Kita lihat apa sih cerita fantasi? Coba satu orang baca. Teks cerita fantasi adalah bahan yang belum pengalaman menunjukkan penangkaran atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian di perkembangan awalan imajinasi Amerika secara lebih Cerita fantasi adalah bahan penulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menunjukkan, menggambarkan atau membayangkan sebagai perbuatan, pengalaman, apalagi kejadian, apalagi berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, seperti teks yang ada di depan tadi. Jen dan pohon. Oke, apa sih tujuan dari ini teks cerita fantasi? Kenapa harus kita buat teks cerita fantasi? Dan apa kenapa kita membaca teks cerita fantasi? Apa? Ada yang bisa? Seperti apa? Jenis-jenisnya itu seperti apa? Ciri-cirinya bahkan struktur-strukturnya ada berapa? Jadi supaya lebih tertulis lagi bahwa cerita fantasi itu seperti apa, mari kita dengar dari kelompok 1. Oke. Ayo kelompok 1 silakan presentasi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Anita memerlukan tiga kotak berwarna ungu, biru, dan kuning. Di kamar ibunya, kata ibunya, jika ada tiga. cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Antika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning. Di kamar ibunya, kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada akan mendapatkan kesulitan dan sekaligus mendapatkan bagian. Tetapi waktu yang diberikan untuk bermain barang hanya satu jam. Antika menyukai warna ungu, Tamika teman dekat Antika menyukai warna biru, dan Tika menyukai warna kuning. Ketika mencoba kedua warna itu, saya punya sahabat yang menyukai warna biru. Antika menyukai dengan kesepakatan ketiga, sahabat itu berkumpul di rumah Antika. Ibu Antika masuk ke kamar Antika yang berbagi di kamar Antika merasa di langit. Ayo kita buka bersama dengan warna perhiasan. Sekarang kita buka 1, 2, 3.
dari kelompok berapa? 2 dan 3. Oke. Dari kelompok 1 persilakan. Ayo. Dari kelompok 2 ketok dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 2 cepat juga. Ayo jangan keluar. Bang, pulang. Kapan tema dari kami dari kementerian ingin bertanya kepada kelompok 1. Satu garis kecil, satu garis Tanya kecil, satu kepada garis kecil, jadi nilainya cuma 1 kepada kelompok 2. Delisia Apa ciri-ciri cerita fantasi? itu Apa 1 mili. apa saja ciri-ciri cerita fantasi? Itu hanya 1 Oke, tepuk tangan dari 2 kelompok ini yang sudah bertanya. alat yang pedalnya atau tanyanya kurang Oke, dari itu kasih waktu 3 menit tidak ada garis jawabnya. lain. Kalau jangka solong sampai 0,05 mm. Berarti ini sebetulnya 10 kali lipat. Sampai yang lebih kecil lagi. Ya, nah, cara mengukur jangka solong kalian bisa perhatikan di sini. Jangka solong ini ada bagian yang ini saya gambar sangat saya ini jangka solong, jadi ada yang begini ya. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Lalu ini ada bagian yang panjang. Ini ada 0, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengertian dari teks cerita fantasi? Jawaban: cerita fantasi merupakan teks yang menceritakan suatu rangkaian kejadian sesuai dengan urutan waktu. Kita pakai yang ini. Bagaimana jawabannya? Pas. Pas. Pas ya, tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa ciri-ciri dari cerita fantasi? Oke, apa ciri-ciri dari cerita fantasi? Ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan, ide cerita yang khas, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu, tokoh unik memiliki kesaktian, bersifat fiktif, penggunaan bahasa. Kita lihat di ini rahang bawah ini. Apakah jawabannya pas? Pas. Pas ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dengar ke sini ya. Jadi cerita fantasi itu memang seperti yang kalian dengar dari kelompok 1 bahwa dia menggunakan khayalan ya. Ada tuh misterius yang di dalam, ada keajaiban yang ada di dalam ya. Ada sesuatu hal yang aneh. Karena ibu bilang bahwa ada Sinagata ya, cerita yang Nagata dan Sisinya itu yang seolah-olah di dunia khayalan si Nagata si singa ini mengeluarkan api dari mulutnya ya, bahwa itu menunjukkan sesuai dengan ciri-ciri cerita fantasi itu ada magicnya di dalam ya. Ada ini kemisteriusannya di dalam, seolah-olah singa mengeluarkan api dari mulutnya melawan ini si Nagata. Peran utamanya di situ yaitu si Nagata. Dengan ekornya dia mengalahkan si singa. Itu ya. Jadi kalian sudah paham tentang cerita fantasi? Oke. Dari cerita fantasi yang kalian dengarkan pada siang hari ini yang Ibu sudah jelaskan, apa saja sih subtema yang telah Ibu ajarkan kepada kalian? Mulai dari apa?
di bab 2 ini 4, 5 ya. cerita pengertian cerita fantasi. Terus Nah, lebihnya itu oke, ada unsur eksplisitnya di dalam. Terus gimana yang kena di garis ya. ada ciri-ciri Garis dari yang cerita fantasi. Setelah Jadi itu misalnya begini, kita lihat mana yang kena pas di sejajar begini. Dia menyebabkan ada garis lurus. untuk cerita fantasi. Ingat Bapak ya bahwa pengertian dari cerita fantasi itu bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menunjukkan menggambarkan cerita fantasinya cukup sampai di sini. Untuk kelompok 1,5. Jadi kelompok tiganya di skala hari Nonius, Selasa ya. Sampai bahwa cerita fantasi itu memiliki dunia kayak seolah-olah sesuatu yang 4, sesuatu yang 5. nyata itu tidak terjadi ya, tapi semuanya syarat ada di berarti dunia yang khayal-khayal dalam. ya. Ke dalam. Misalnya binatang kedalaman di situ ya. bisa Kedalaman berbicara, dari bisa magic ya, khayalan. Jadi untuk ini cerita fantasi hari ini cukup sampai di sini. Silakan belajar materinya dan baca-baca buku ya tentang itu sama cerita dengan fantasi. 1,5 Ingat strukturnya itu ada ditambah berapa? dengan 4,5 Ada dikali 3. Apa saja? Orientasi, komunikasi, resolusi. Oke, ada 3 yaitu Orientasi, komunikasi, resolusi. kita kali dulu Oke, 4,5 kita lanjut materinya di hari Selasa. Presentasinya hari ini cukup sampai di sini saja ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ingat kejarlah cita-citamu sampai di negeri Cina ya. Nah, apapun yang terjadi tetap sabar ya. Tetap sabar dalam menjalankan proses. Seperti saatnya kalian sekarang ini, yaitu kalian jadi siswa, jadi ikuti prosesnya. Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus kerjakan. Seperti itu tugas. Pokoknya apa saja tugasnya itu harus dikerjakan. Oke, seperti itu. Satu orang sebelum kita mengakhiri, karena di awal dari pelajaran kita hari ini diawali dengan doa dan diakhiri pula dengan berdoa. Oke, satu orang. Indonesia bro, Hirorean, Indonesia berdoa. Nah, coba perhatikan. Ini hasilnya 225. Sudah hitung itu nih. 225. Ada berapa angka di belakang koma? Dua. 1, 2, 3. Selamat pagi Ibu Christine. Apa kabarnya? Cerah ceria jadi pasti sehat, pasti baik. Baik Ibu Christine, kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Jadi hari ini kita akan lakukan percakapan untuk pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana menurut Ibu sendiri bagaimana kegiatan pembelajaran kemarin? Terima kasih. Kegiatan pembelajaran kemarin itu sedikit ya, karena ada yang belum maksimal. Kira-kira menurut Ibu apa yang belum maksimal saat proses pembelajaran kemarin? Yang belum maksimal yang pertama itu berdasarkan urutan waktu ya Ibu ya, karena pemasangan proyektornya itu di
jam yang setelah bel masuk, sehingga waktunya agak cepat. Dan ada beberapa salah satu kelompok yang belum presentasi. Berarti ya pemasangan proyektornya setelah bel masuk, jadi memotong waktu yang sebenarnya diperlukan untuk mengajar. Kemudian dengan ada satu kelompok yang tidak sempat presentasi. Baik Ibu, itu dari segi apa ya? Segi teknisnya Ibu ya. Kalau bagaimana kalau dalam segi kegiatannya, kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Apakah ada yang masih kurang? Masih ada yang masih kurang. Misalnya itu ada kurang semangat dalam pembelajarannya itu ya. Saya memberikan apresiasi kepada anak-anak saya. Terus mungkin karena pemaparan materi saya juga terlalu cepat. Kurang semangat dan kurang memberikan apresiasi karena pemaparan materinya terlalu cepat. Kemudian Ibu, itu kan menurut Ibu masih ada lagi masih ada lagi kurang keaktifan dari siswa, keaktifan dari siswa, sehingga dalam 3 kelompok ini hanya siswa yang itu terus siswa yang selalu siswa itu terus yang memaparkan, menjelaskan hasil diskusi mereka. jadi siswa tertentu saja yang selalu menjawab, sedangkan siswa yang lainnya vakum. Iya. Baik Ibu, dari RPP yang Ibu berikan, yang saya baca, di situ ada keyakinan kelas. Apakah menurut Ibu sendiri kemarin sudah mengingatkan atau meletakkan keyakinan kelas itu? Kalau untuk keyakinan kelasnya memang belum. Saya belum ya, memang tidak ada kemarin ya, tidak melakukan keyakinan kelas, sehingga saat ada diskusi presentasi ya masih ada yang kurang aktif, maksudnya mereka masih ribut seperti itu. Ya, untuk pemantauan saya kemarin, cara Ibu mengajar sudah bagus, mengelola kelasnya sudah bagus, waktu pembukaannya juga sudah bagus, itu menurut saya Ibu. Kemudian untuk kegiatan pendahuluan, mungkin seperti Ibu katakan tadi, kurangnya di keyakinan kelas. Kemudian ada lagi Ibu yang masih kurang menurut Ibu atau bagaimana? Mungkin itu ya Ibu ya, itu saja ya Ibu dari saya. Untuk diferensiasi sendiri, Ya, diferensiasi yang Ibu pakai kan kemarin diferensiasi proses. ya. Menurut Ibu sendiri, apakah diferensiasi proses itu sudah berjalan dalam proses pembelajaran kemarin atau belum? Sudah, karena saya sudah sintakkan, ada ini diskusinya di situ, ada ini presentasinya di situ, tanya jawab di situ. Berarti sudah ya. Menjelaskan materinya juga ada. Baik, berarti sudah ya Bu ya. Kemudian Ibu untuk area pengembangannya, kemarin kan Ibu area pengembangannya ada 3. Ya. Yang pertama kan menurut Ibu apakah pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah berpihak pada murid atau belum? Kalau kemarin itu sudah berpihak pada murid karena mereka sudah menjelaskan materi itu, ciri-ciri karakteristik cerita fantasi itu. Mereka sudah menjelaskan secara pribadi ya, secara kelompok mempresentasikannya tentang sehingga pembelajaran itu sudah berpihak kepada murid. Sedangkan untuk aspek pengetahuannya bagaimana? Untuk aspek pengetahuannya itu sudah juga, mereka sudah mengetahui itu ciri-ciri cerita fantasi, apa saja ciri-ciri cerita fantasinya itu, mulai dari tema, tokoh, latar,
ada latar tempat, waktu, suasana, sudut pandang, dan yang terakhir itu Armani yang akan menjelaskan secara detail. Baik, memang kemarin saya perhatikan anak-anak sudah mampu untuk menyebutkan ciri-ciri dan karakteristik dari cerita fantasi. Bagaimana dengan aspek keterampilan? Oh, mungkin aspek keterampilannya itu ini yang belum Ibu, karena saya belum memberikan mereka tugasnya itu seperti apa, bagaimana mereka bisa membuat cerita fantasi dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Berarti lupa ya Ibu ya. Baik Ibu, itu tidak apa-apa Ibu. Kemudian Ibu, apakah untuk kegiatan penutup Ibu, kegiatan penutup, apakah Ibu merasa bahwa itu sudah cukup ataukah masih ada yang perlu dibenahi? Itu masih ada yang perlu dibenahi. Saya harus mengevaluasi lagi, memperbaiki diri lagi agar kedepannya lebih baik. Seperti itu. Berarti kurangnya adalah di refleksi ya Bu Iya, ya. refleksi. Baik Ibu. Untuk apa ya? Untuk awal pembukaannya sudah ada, diawali dengan doa, mengakhirinya juga dengan doa. Nah sekarang Ibu, setelah Ibu apa ya, mengungkapkan segala yang Ibu rasakan karena belum puas untuk hasil observasi kemarin, kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin kedepannya itu saya harus maksimal lagi, memaksimalkan lagi, harus keaktifan dalam kelas. Misalnya siswa yang lain yang tidak bisa menjawab diskusi, saya harus menunjuk kepada anak-anak yang tidak bisa berpresentasi begitu. Jangan hanya itu terus seperti itu. Terus untuk urutan waktunya mungkin kedepannya lagi yang proyektornya itu sebelum bel masuk saya harus sudah mempersiapkan proyektor itu, dan sehingga ketika saya mengajar tidak mengundur-undur waktu Untuk memaksimalkan waktu ya memasang proyektornya ketika jam istirahat. Kemudian untuk mengaktifkan murid, Ibu bisa mengajak mereka untuk lebih aktif lagi. Kemudian untuk keyakinan kelas bagaimana yang akan Ibu lakukan ke depan? Mungkin kedepannya juga di awal dari pembelajaran saya, setelah selesai berdoa saya harus memberikan keyakinan kelas agar aman, nyaman, dan sehingga perjalanan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Kalau untuk refleksi sendiri bagaimana? Untuk refleksi sendiri mungkin ya Ibu ya, saya akan mengevaluasi seperti yang tadi saya bilang, mengevaluasi lagi ke depannya saya bisa memperbaiki lagi apa pembelajaran yang sudah diterapkan kemarin itu yang tidak baik, saya ke depannya berubah menjadi yang lebih baik lagi. Baik Ibu, itu tadi soal urutan waktu, tentang refleksi, keyakinan kelas. Masih ada satu lagi Ibu yang masih mengganggu pikiran saya. Bagaimana dengan kelompok yang belum sempat untuk presentasi? Apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Yang akan saya lakukan itu ke depannya itu saya berusaha agar ke depannya itu semuanya harus presentasi, jangan menunda-nunda lagi seperti itu. Baik Ibu. Berarti Ibu harus tetap semangat untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Iya. Baik Ibu, di akhir percakapan kita ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan? Banyak yang saya dapatkan dari sini. Sebelumnya saya tidak tahu keyakinan kelas itu seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa yang saya terapkan. Tapi dengan cara seperti ini saya bisa mengevaluasi lagi diri saya, dan saya akan memperbaiki lagi apa yang telah saya lakukan yang salah menjadi lebih baik lagi. Ibu ternyata luar biasa sekali semangat Ibu. Saya tetap
ada di sini Ibu untuk kita bisa saling berbagi. Saya belajar dari Ibu dan Ibu juga belajar dari saya. Kita menjadi mitra belajar sehingga kita juga kedepannya semakin lebih baik lagi. Jangan putus asa, tetap semangat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih untuk Terima waktunya kasih. Ibu. Selamat pagi.